Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Ramadhani dari kelas E1 Belajar Pembelajaran Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang modalitas belajar. Tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini adalah, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari modalitas belajar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis modalitas belajar. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami perbedaan setiap jenis modalitas belajar. Berikut ini materi tentang modalitas belajar. Modalitas belajar. Apa itu modalitas belajar? Modalitas belajar merupakan cara tercepat otak seseorang dalam menyerap informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi melalui indera yang dimilikinya. Modalitas belajar adalah cara yang lebih disukai individu atau sebuah kebiasaan untuk memproses pengalaman dan informasi. Modalitas belajar adalah berbagai cara yang digunakan sistem otak pikiran untuk mengakses pengalaman dan mengungkapkan pengalaman. Modalitas belajar ini digunakan untuk menentukan gaya belajar seseorang karena pemanfaatan gaya belajar yang tepat berpengaruh kuat terhadap keberhasilan proses belajar. Yang selanjutnya, jenis modalitas belajar. Modalitas belajar memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama, modalitas belajar visual. Modalitas belajar visual berfokus pada penglihatan. Modalitas ini cenderung menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Saat mempelajari hal baru, biasanya TPN perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe ini juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan yang lainnya. Cara belajar yang tepat untuk tipe visual adalah belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. Selanjutnya, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tapi juga ada ilustrasi. Selanjutnya, menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan, dan membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Nah, ciri-ciri modalitas belajar visual antara lain, yang pertama bicara agak cepat, yang selanjutnya mementingkan penampilan dalam berpakaian. Selanjutnya, tidak mudah terganggu oleh keributan. Lebih mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Pembaca yang cepat dan tekun, lebih suka musik daripada seni, dan mempunyai masalah untuk mengingat instruksi secara verbal kecuali jika ditulis. Yang kedua, modalitas belajar auditori. Modalitas belajar auditori lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Modalitas ini lebih cepat belajar menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang disampaikan guru. Anak auditori akan dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara, kecepatan bicara, dan hal-hal lainnya yang bersifat auditori. Anak tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat belajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Oleh sebab itu, tipe auditori biasanya lebih peka dan hafal setiap ucapan yang pernah didengar. Cara belajar yang tepat untuk tipe auditori adalah belajar dengan mendengarkan musik yang disukai, merekam saat guru mengajar dan didengarkan di kemudian hari, dan belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Ciri-ciri modalitas belajar auditori. Yang pertama adalah suka berbicara sendiri saat bekerja. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat. Yang selanjutnya, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Menggerakkan bibir mereka dan mengungkapkan tulisan di buku ketika membaca. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Berbicara dengan irama yang berpola. Dan dapat mengulangi kembali serta menirukan nada irama dan warna suara. Yang ketiga, modalitas belajar kinestetik. Modalitas belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Anak dengan gaya belajar kinestetik sulit untuk duduk diam berjam-jam karena selalu ingin beraktivitas dan bereksplorasi. Anak kinestetik belajar melalui gerak dan sentuhan serta lebih peka menerima informasi baru melalui aktivitas.
Biasanya, anak yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya dengan membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari, akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Oleh sebab itu, anak yang memiliki gaya kinestetik biasanya tidak betah berdiam diri lama-lama di kelas. Cara belajar yang tepat untuk tipe kinestetik adalah belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan, atau yang paling sederhana menjentikan jari. Lalu melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan guru, atau bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi yang dipelajari, misalnya untuk pelajaran sejarah, bisa mengunjungi museum. Ciri-ciri modalitas belajar kinestetik. Yang pertama adalah berbicara lambat, tidak mudah terganggu dengan keributan, belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, kesulitan menulis tetapi hebat dalam membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali memang pernah berada di tempat itu, dan menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Sekiranya itu materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab. Berikut ini pertanyaannya. Setelah menyaksikan video tentang modalitas belajar ini, saya harap kita semua dapat lebih memahami tentang modalitas belajar yang dimiliki setiap orang dan bagaimana cara belajar yang sesuai dengan modalitas belajar masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.